Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran praktikum geologi fisik di modul ke-8. Setelah teman-teman belajar terkait dengan modul 7, tekstur dan komposisi, pada modul ke-8 kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan batuan beku, yaitu tentang analisis dan interpretasi batuan beku. Nah, untuk overview sendiri, ini sudah disampaikan ya di modul ke-7, bahwasanya memang urutannya seperti ini. Jadi, modul 7 dan modul 8 ini sebenarnya satu kesatuan, tetapi agar pemahamannya lebih maksimal, kami coba bagi ke dalam dua modul yang berbeda, yaitu ada modul 7 dan di pertemuan selanjutnya kita akan modul 8. Nah, terakhir kemarin kita sudah sampai ke bagaimana caranya mempresentasikan komposisi. Nah, lalu pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan. Nah, kita akan melanjutkan ke bagian sini teman-teman semua. Jadi, kita akan bahas lanjutan dari komposisi, yaitu terkait dengan estimasi kelimpahan mineral. Jadi kalau misalkan kita berbicara geologis yang berpengalaman itu sebenarnya dapat membuat identifikasi awal yang cukup baik terhadap banyak batuan yang ditemuinya. Bahkan kalau memang sudah berpengalaman, ketika sudah melihat begitu ya, maka seketika pemahaman batuan selama jadi menjadi geologis begitu ya. Oh, yang seperti ini biasanya ini, yang seperti ini biasanya ini. Jadi keluar di situ ya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman sering mendeskripsikan batuan, ketemu batuan baru dan seterusnya, maka secara tidak langsung nanti akan memiliki kamus sendiri gitu ya, kamus batuan tersendiri. Nah, tentunya teman-teman bisa mulai dari sekarang bahwasanya melihat batuan, mendeskripsikan batuan begitu ya. Jadi awalnya memang sulit, tetapi ketika sering dijalani itu akan mudah begitu. Nah, ketika memeriksa batuan beku, ya ini khusus batuan beku, maka sebenarnya yang perlu diperhatikan ada 4 parameter utama begitu. Ini sudah dijelaskan juga di awal, yaitu pertama adalah warna atau tone-nya. Jadi apakah ini masuk ke dalam batuan yang berwarna gelap, berwarna terang, atau di antara keduanya yang kita sebut sebagai intermediate, mungkin abu-abu begitu ya, atau ada bagian terangnya, ada bagian gelapnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kristalinitas atau kekristalannya. Jadi apakah dia underground seperti tumbuh bersama, atau ternyata dia berupa gelas begitu ya, atau mungkin mineral yang terendapkan, jangan-jangan begitu ya, ada presipitasi dan seterusnya. Jadi kita lihat dari situ. Lalu yang ketiga adalah dari ukuran kristalnya atau ukuran butirnya. Vaneritik kah, avanitik kah, atau mungkin nanti jadi berhubungan dengan porfiritik begitu ya, karena ada ukuran yang besar, ada lagi ukuran yang kecil begitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Lalu juga komposisi mineral jika memungkinkan, artinya jika terlihat begitu dan memungkinkan untuk diidentifikasi. Terkadang ketika kita berbicara geologi deskripsi batu dalam lapangan, biasanya kita menggunakan komparator juga untuk mengidentifikasi mineral-mineral yang umum ditemukan di batuan begitu ya. Nah, di sini di sini kita bisa bagi kalau misalkan paneritik seperti apa dan avanitik seperti apa. Ketika vaneritik, apakah ada feldspar berwarna merah muda begitu ya. Nanti mungkin larinya ke granit, apakah mengandung kuarsa dalam jumlah banyak. Jadi ada beberapa tahanan atau beberapa step yang teman-teman bisa lakukan begitu, pun juga dengan Avanit. Nah, dari hal ini maka coba dirangkum oleh kami begitu dalam sebuah workflow begitu ya. Jadi ini sampel teman-teman semua. Jadi teman-teman punya sampel lalu diidentifikasi apakah batuannya light, dark ataupun intermediate begitu. Lalu setelah itu kita lihat kristalinitasnya. Apakah dia glassy? Kalau glassy berarti kan masuknya ke obsidian atau tachlite begitu ya. Ketika dia vesikular, maka akan masuk ke variabel pumice atau skoria nantinya. Ya, masuk ke skoria atau pumice, nanti kita bisa lihat deskripsinya seperti yang sudah dijelaskan di modul ke-7. Lalu apabila interground, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kita tentukan grain size-nya, apakah vaneritik ataupun avanitik. Ketika vaneritik berarti lebih besar daripada 0,25 mm, maka akan masuk ke bagian yang kiri, atau lebih kecil daripada 0,25 mm avanitik masuk ke bagian kanan. Nah, kita callback lagi, tone-nya apa? Jadi ketika vaneritik terus light begitu ya, maka kemungkinan besar adalah granit. Dan ketika intermediate maka diorit, dan ketika dark berarti dia masuk ke gabbro atau ultramafic nanti di situ ya. Nah, itu untuk batuan vanerik. Nah, ketika avanit atau avanitik nanti kalau light berarti masuknya mungkin ke riolit klasifikasinya.
ketika intermediate masuk ke andesit, ataupun ketika warnanya dark, tone-nya dark begitu ya, itu masuk ke basalt. Tentunya ini berdasarkan dari grain size-nya masing-masing. Jadi kita urutkan dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Begitu. Oke, tahapan selanjutnya adalah yang kita sebut sebagai point count atau ya point count ya. Jadi menghitung poin-poin yang dibuat. Jadi di sini apa namanya geologis begitu ya, butuh cara lain untuk mengidentifikasi, bukan hanya melihat dari mata saja begitu ya, tetapi kita juga membutuhkan aspek kuantitatif dalam menentukan persentase mineral ini seperti apa. Nah, di sini ada salah satu metode yang kita sebut sebagai point count atau point counting begitu ya. Jadi ini adalah metode yang sangat klasik, yang sangat sudah lama digunakan begitu ya untuk identifikasi kuantitatif mineral dalam suatu batuan. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita bisa lihat di sini adalah ada batunya, teman-teman semua, ada batunya. Lalu di foto gitu ya. Ini mungkin entah batu sampel, grab sampel gitu di foto, ataupun bisa kita slap dulu, kita sayat dulu, lalu kita foto seperti ini. Nah, singkat cerita dari batuan yang A, itu dimodelkan gambarnya menjadi seperti batuan yang B. Di sini teridentifikasi ada 4 jenis mineral yang berbeda. Ada yang berwarna putih, yaitu plagiokas feldspar, ada yang berwarna abu-abu, yaitu kuarsa, ada yang berwarna hitam, yaitu biotit, dan ada juga yang berwarna merah muda, yaitu potasium feldspar ataupun K-feldspar. Nah, di sini ada sebarannya. Lalu setelah ini mungkin teman-teman bisa gunakan kertas begitu ya, ataupun apapun begitu ya. Ini kalau misalkan kita bicara analog, berarti ini di print misalkan ya, di print gambarnya, lalu kita gunakan kertas buram ataupun kertas saja nggak apa-apa. Nah, kita buat garis seperti ini. Ada 5 garis secara vertikal, ada 5 garis secara horizontal. Nah, titik perpotongannya ini yang kita sebut sebagai nodes. Jadi ada garis di sini, titik perpotongan di sini, titik perpotongan sini. Nah, nodes itu silakan dilubangi begitu ya. Dilubangi, maka akan memiliki tampilan seperti ini. Ada yang di sini berwarna pink, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna pink. Nah, inilah titik-titik yang kita gunakan. Misalkan di sini di titik ini ada warna pink ya. Ini dominasi pink, jadi kita bisa lihat di sini yang paling kiri atas ini merupakan pink ya, potasium feldspar. Jadi kita contreng 1 begitu ya. Lalu di sini ada 2, kita masukkan 2, lalu di sini ada 3 begitu ya. Walaupun kalau kita lihat teman-teman, di sini mungkin sudah ada dominasi yang lain ya, ada warna abu-abu tetapi kurang dari setengah, tidak 50-50, maka dimasukkan ini tetap potasium feldspar 3. Di bagian sini 4 begitu ya. Nah, di bagian sini ini tidak dominasi, jadi kita tidak dihitung begitu ya. Di bagian sini tidak dominasi juga. Nah, di bagian sini setengah, berarti kita sebut 4,5 ya, 4,5. Di bagian sini 5, bagian sini 6. Bagian sini kita lihat lagi setengah, 1 utuh 7 begitu ya. Bagian sini setengah, 7 tadi 7,5, lalu ditambahkan ini berarti ada 8 begitu ya. Dan di sini 9,5. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman hitung. Nanti di sini ditulis 9,5 misalkan, karena ada 4 mineral berarti dikalikan 4, atau ada 25 titik ya, berarti nanti dikalikan 4. Jadi nanti misalkan tadi ada 9,5 dikalikan 4 berarti jawabannya 38. Jadi mungkin potasium feldspar dalam sayatan ini adalah memiliki nilai 38%, misalkan seperti itu. Nah, silakan nanti teman-teman hitung juga untuk yang berwarna putih, untuk yang berwarna abu-abu, dan juga untuk yang berwarna hitam. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, contoh yang paling tengah, di sini ada sebagian berwarna hitam dan sebagian berwarna putih. Feel free teman-teman tuliskan itu sebagai 0,5 dan hitam dan 0,5 putih. Sebenarnya kalau yang seperti ini juga kan bisa ya kita tuliskan ya, 1/4 hitam Pak, 3/4 abu-abu. Tetapi untuk pembelajaran sekarang kita tidak perlu sedetail itu, cukup satuannya 1 ataupun setengah seperti itu ya, agar mempermudah. Nah, nanti di sini dituliskan dan seterusnya. Nah, biasanya si kotak-kotak ini mungkin saja bergeser. Jadi ini kan posnya sudah tengah banget ya. Mungkin digeser ke kanan bawah begitu ya. Nanti akan ditemukan variasi mineral yang lain, ke kanan atas ditemukan variasi mineral lain, ke kiri bawah ditemukan variasi mineral lain.
Itu teman-teman nanti akan lihat di modul pembelajaran teman-teman semua, ada variasi-variasi pengukuran. Nah, selain itu, ketika memang ada beberapa kotak yang ada di bagian sini, maka nantinya kita akan kenal dengan istilah standar deviasi, begitu ya, atau simpangan baku. Jadi, misalkan begini, dalam ini kan anggaplah ini plate C ya, grid C begitu ya. Nanti teman-teman di dalam pengerjaan modul ada 4 grid C, D, E, F. Nah, anggaplah ini grid C itu 7 nilainya, grid D itu 8, grid E 4, grid F 6, dan grid G itu 9. Ada 5 ceritanya ya. Di mineral yang sama. Let's say ini adalah mineral potasium feldspar misalkan ya. Nah, bagaimana cara untuk menemukan simpangan baku? Pertama-tama adalah teman-teman temukan nilai rata-ratanya atau min-nya begitu ya. Dimana kita menjumlahkan semuanya 7 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 9. Jumlahkan dulu itu, setelah keluar hasilnya maka dibagi dengan 5 karena ada 5 nilai atau 5 grid dalam hal ini. Maka nilainya 6,8 rata-ratanya. Nah, setelah kita punya nilai min, maka kita lakukan perhitungan nilai A, begitu ya. Langkah 1 nih, kurangi setiap nilai dalam himpunan dengan nilai rata-rata, kuadratkan masing-masing hasil tersebut, lalu jumlahkan semua hasil kuadratnya. Kita akan menyebut hasil akhir dari langkah ini sebagai nilai A, sebagai inisial A. Jadi bagaimana cara menghitung A? Jadi dari nilai ini 7 dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan, 8 dikurangi 6,8 dikuadratkan, 4 dikurangi 6,8 which is hasilnya minus begitu ya, karena dia lebih kecil, tapi nggak ada masalah ketika dikuadratkan seharusnya dia menjadi positif begitu ya. Ya, teman-teman silakan hitung masing-masing dan nanti akan menghasilkan nilai 14,8. Nah, dari 14,8 inilah nanti kita hitung dengan nilai B tadi. B ini nilai kedua ya, langkah kedua. Jadi bagi hasil nilai A itu dengan jumlah nilai dalam himpunan N5. Jadi di sini rumusnya B sama dengan A dibagi N kurang 1. N-nya 5, kurang 1 berarti 4, A-nya 14,8. 14,8 dibagi 4 sama dengan 3,7. Ini adalah nilai B. Nah, untuk simpangan bakunya, teman-teman bisa hitung akar B berapa. Akar B, akar dari 3,7, teman-teman gunakan kalkulator saja, tidak perlu menghitung manual. Alhasil akan menemukan angka 1,9. Nah, artinya apa? Artinya ketika nanti berbicara, misalkan dalam grid C gitu ya, dia nilainya 7 begitu ya. 7 tapi masih memungkinkan plus minus 1,9 karena simpangan bakunya 1,9. Jadi nilai yang masih bisa ditolerir itu ya berarti 7 dikurangi 1,9 minimal atau 7 ditambah 1,9 maksimal. Jadi itu nilai yang masih bisa ditolerir. Jadi range dari variabilitas angkanya. Tentunya semakin kecil nilai simpangan baku, seharusnya semakin akurat data yang teman-teman punya. Begitu untuk point counting. Lalu kita lanjutkan ke compositional twins. Ini sebenarnya bukan kembar, tetapi lebih ke arah komposisi yang sama, tetapi dia memiliki batuan yang berbeda. Teman-teman bagian sini ini ada granit dan riolit, ada diorit dan andesit, serta ada gabbro dan basalt. Kenapa dikawinkan seperti ini? Ternyata memang kalau kita lihat teman-teman, ini adalah batuan plutonik. Kita lihat kristalnya besar-besar ya. Batuan plutonik yang terbentuk secara intrusif ya di dalam bumi. Sedangkan ini adalah batuan ekstrusif yang terbentuk di permukaan begitu ya. Nah, tetapi yang jadi unik adalah walaupun memiliki ukuran kristal yang berbeda dan tempat pembentuknya berbeda, ternyata dua jenis batuan ini memiliki komposisi yang sama. Memiliki komposisi kimia yang sama. Ini yang kita sebut sebagai compositional twins gitu ya. Di sini ada granit dan riolit, teman-teman bisa lihat kalau intrusifnya granit dia tipikalnya teksturnya vaneritik, kalau riolit itu teksturnya avanitik, dengan komposisinya yaitu kuarsa, alkali feldspar, plagioklas Na, dan sedikit biotit. Ini sama nih, baik di granit maupun riolit. Bedanya adalah di riolit itu tidak terlihat begitu ya, karena dia ukurannya avanitik, relatif avanitik begitu ya. Pun juga sama dengan diorit, andesit maupun gabbro dengan basalt. Jadi sebenarnya komposisi kimia itu adalah lebih berpengaruh dari sumber magma yang membekunya begitu ya, bukan dari tempat pembekuannya seperti apa. Karena dengan komposisi yang sama mungkin saja satu terbentuk di permukaan, satu lagi terbentuk di dalam bumi seperti itu.
Nah, maka dari situ kita bisa simpulkan begini teman-teman. Jadi ada 4 kelompok tentunya yang sudah teman-teman tahu, Felsic, Intermediate, Mafic, sama Ultramafic begitu ya. Di sini ada batuan intrusifnya apa, dituliskan begitu ya. Batuan ekstrusifnya apa, teksturnya ya vaneritik siapa, apa namanya, yang avanitik siapa. Nah, di sini komposisi mineral utamanya dituliskan berdasarkan dari data yang ada. Ini kuarsanya hingga 60%, begitu ya. Lalu mineral maficnya itu di bawah 20%. Dan ini ada ciri khususnya, umumnya berwarna kemerahan karena kelimpahan dari feldspar. Lalu untuk diorit sama andesit mungkin kita bisa lihat di hubungan sama zona subduksi misalkan, ataupun gabbro ini berhubungan dengan pembentukan arak samudra. Kalau pedotit ini berarti ciri khas dari mantel atas, bagian atas. Nah, ini adalah apa namanya, implikasi ataupun interpretasi ya pada akhirnya jadi bagaimana terbentuknya. Nah, kalau kita lihat dari komposisi ini semua kita bisa membuat sketsa begini teman-teman. Jadi ketika ke kanan ini adalah felsic, ini semakin gelap warnanya intermediate, mafic sampai ultra mafic. Nah, disinilah mineral-mineralnya terbentuk begitu ya. Jadi kalau kita bicara mineral felsic tentunya ada amphibol, biotit tapi nggak banyak begitu ya, di bawah 10% tentunya kalau kita lihat dari persentase ini. Lalu ada Na plagioclase, plagioclase sifatnya Na, ada kuarsa, ada feldspar dan alkali feldspar melimpah di sini ya. Muscovite pun setempat bisa hadir. Lalu kalau masuk diorit dan andesit, ini alkali feldspar-nya masih ada, namun persentasenya tidak sebanyak bagian yang felsic begitu ya. Kuarsa masih tetap stabil di sini, dan di sini plagioclase feldspar-nya didominasi NaCa maupun CaNa plagioclase begitu ya. Jadi transisi dari plagioclase ini, lalu piroksen bisa saja muncul di sini ya, di zona antara intermediate mafic, ada biotit di sini, ada amphibol di bagian sini. Nah, terus seperti itu pembacaannya begitu ya. Ketika kita lihat batuan yang mafic tentunya kuarsa sudah hilang, mungkin biotit sama amphibol juga tidak banyak lagi di sana begitu, didominasi oleh piroksen, dan mulai ada olivin juga dengan Ca plagioclase di situ hadir. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ini dari tubuh batuan beku. Nah, disinilah batuan beku terbentuk teman-teman semua. Jadi ada yang kita sebut sebagai, kalau kita lihat di sini ya, jadi batuan beku itu kan dari magma yang membeku ya, bisa di kedalaman, bisa di permukaan seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua, jadi di sini ada magma ceritanya, gitu ya. Mungkin yang besar ini yang kita sebut sebagai batolit begitu ya. Ciri-cirinya sebenarnya ini adalah tubuhnya sangat besar. Di sini pluton besar gitu ya. Umumnya granit, di sini disebut tubuh granit begitu. Dan apa namanya, umumnya sebenarnya ini adalah bagian dari kerak benua. Mungkin ada zona subduksi, ada melting dan sebagainya, ada ada magma yang naik sehingga dia membeku di bagian sini yang kita sebut sebagai batolit begitu. Di sini ada proses terbentuknya seperti apa, contohnya seperti apa. Lalu kalau kita berbicara Pluton, ada Pluton ya, istilah Pluton mungkin sama dengan batu tadi, tubuh magma berdiameter 1 hingga puluhan kilometer. Jadi kalau kita bicara Pluton itu skalanya udah kilometeran begitu ya. Itu tipikal dari kristalisasi magma yang intrusif begitu, bagian dari batolit tentunya. Lalu kalau kita berbicara dike, nah dike ini seperti jarum-jarum yang menusuk begitu ya. Nah tipikalnya adalah dia intrusi yang memotong bidang perlapisan batuan begitu ya. Intrusi yang memotong perlapisan batuannya itu gitu. Tipikalnya dia memotong begitu ya. Tipikal dia memotong, menerobos seperti ini begitu. Dia merobos seperti ini. Sedangkan ada yang kita sebut sebagai seal. Nah, di sini ya. Seal ini mirip dengan dike. Apa yang membedakan? Seal ini adalah horizontal. Jadi tidak vertikal seperti dike begitu ya. Jadi seal itu horizontal. Ini jadi ada dike, ada seal. Nah, kemudian berkembang. Ini dike seperti ini teman-teman, jadi tampilannya tegak. Kalau kita lihat di permukaan mungkin hanya seperti garis saja, tetapi ternyata dia dalam ke bawah. Sedangkan kalau seal dia lebar, tapi dia nggak dalam gitu, cuman ya searah dengan bidang horizontal saja umumnya begitu. Nah, nanti dike ini berkembang, ada yang radial dike begitu ya, dia seperti berputar. Jadi apa namanya, ada membentuk lingkaran ataupun seperti sabit gitu ya. Kalau ninja seperti sabit gitu, dia banyak dike-nya, ataupun dia memiliki bentukan seperti cincin gitu, kita sebut sebagai ring dike. Nanti di sini ada penjelasannya, silakan teman-teman dibaca begitu ya. Lalu ada juga ketika dekat di sini ya, ini mirip-mirip batolit tapi sebenarnya ini seal.
seal yang jadinya membentuk seperti jamur. Jadi dia dia awalnya horizontal tapi supply-nya banyak, jadi sehingga dia membumbung, menggendut seperti ini. Jadi ini yang kita sebut sebagai lakolit begitu. Biasanya dekat dengan permukaan begitu ya, membentuk dom walaupun dia berada di bawah begitu ya. Maksudnya di dekat dengan permukaan tapi tetap di bawah permukaan begitu. Nah, lalu ketika dia keluar atau di sini ya di gunung mungkin ada yang kita sebut sebagai volcanic neck. Volcanic neck ini merupakan sisa jalur lah ya, sisa saluran magma gitu. Dari bawah kan di sini ada pipe begitu ya. Nah, ketika sudah menjelang permukaan, itu yang kita sebut sebagai volcanic neck, ini sebagai leher gunung api lah kalau kita Indonesiakan begitu. Nah, lalu ketika magmanya keluar, maka dia menjadi lava. Di sini ada lava flow, jadi dia mengalir dan dia terbentuk di luar ya, di atas permukaan begitu. Nah, ini gambaran-gambaran tubuh batuan beku, dan kalau teman-teman lihat deskripsi batuan beku yang teman-teman amati, kira-kira di mana posisinya, pasti salah satu dari gambar ini gitu ya. Nanti disesuaikan dengan apakah dia vesikular, apakah dia vanerik, apakah dia avanitik begitu ya. Bagaimana komposisinya, itu yang menjadi kunci untuk menentukan di mana dia terbentuk. Baik, nah ini adalah worksheet teman-teman semua, jadi silakan nanti teman-teman kerjakan, mungkin diberikan beberapa sampel oleh asisten untuk mendeskripsi batuan. Di sini tuliskan sampelnya, lalu teksturnya apa yang hadir, kita lihat dari modul 7 kemarin. Lalu mineralnya seperti apa, teman-teman sudah belajar identifikasi mineral, silakan diidentifikasi. Lalu persentase dari mafic mineralnya berapa gitu ya. Apakah di bawah 20, which is itu adalah felsic begitu ya, ataupun lebih dari 55 misalkan seperti itu. Lalu penamaan batuannya teman-teman bisa lihat dari gambar maupun bisa lihat dari workflow yang sudah disampaikan di awal modul 8 ini. Lalu di sini jelaskan geological environment-nya. Jadi di mana lingkungan keterbentukannya berdasarkan dari deskripsi yang teman-teman buat. Oke, baik. Itu mungkin yang bisa dibahas untuk modul 8. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup singkat modul 8 karena ini tindak lanjut dari apa yang sudah teman-teman pelajari di modul 7. Terima kasih. Kita jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.